damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, amin. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga ayat 6. Marilah kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga ayat 6. Kami akan bacakan untuk kita apabila itu di dalam hati. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan oleh orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, topik minggu Tuhan menggembalakan umatnya. Sejalan dengan topik minggu ini, kami juga dituntun oleh Tuhan menyampaikan firman perdana hari ini di gereja kita HKBP Kedaton ini setelah kurang lebih 2 minggu lalu dilantik. Dan setelah dilantik, kami harus kembali ke Wonosobo untuk menerima pemberkatan pernikahan. Dan baru Sabtu kemarin kami tiba di kampung kita ini, kota kita ini Amanggenang. Dan kalau saat dilantik kami perkenalan hanya sendirian. Dan hari ini puji Tuhan, oleh karena penggembalaannya kami boleh memperkenalkan diri kembali. Kami adalah Pendeta Ira Hermiza Bodo Simalaki. Kami pindah dari HKBP Simbada dan Zonsi Pohon 5 Situmeang, Tarutung. Suami saat ini bersama dengan kita Jeffrey Don Lumbantobi. Anak belum ada, karena memang tidak mungkin, dan mohon doanya memanggilnya. Demikian perkenalan bagi kita. Amang ada bersama dengan kita, ialah yang paling ganteng di sini bagi saya Amanggenang. Bagi Amanggenang mungkin tidak ganteng, tidak apa-apa. Dan jika penasaran yang mana orangnya, boleh kita temukan nanti setelah ibadah ini. Demikian Amanggenang, selamat hari Minggu bagi kita. Selamat hari Minggu.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan di minggu hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, dari Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang hidup pada masa kehancuran Israel yang terbagi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Yeremia juga sering disebut angginan sebagai nabi yang menderita. Mengapa ia disebut sebagai nabi yang menderita? Karena ia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa yang sudah tercerai-berai, di tengah-tengah bangsa yang memiliki pemimpin atau gembala yang tidak lagi takut akan Tuhan. Sehingga Yeremia sudah sempat dan pernah menubuatkan tentang kehancuran Israel, tetapi bangsa Israel tidak mau tahu dengan pemberitaan itu, dan yang ada Yeremia malah dibenci, Yeremia malah dicaci, Yeremia malah tidak didengar. Itu penyebab Yeremia menderita. Yang kedua, ketika Yeremia juga di tengah situasi yang tidak didengar itu, tetapi ia memperoleh panggilan tugas dari Tuhan harus menyampaikan pemberitaan keselamatan di tengah-tengah pemimpin dan gembala yang sudah dan tidak melakukan keadilan lagi. Maka Yeremia kembali tertekan dari tugas panggilan Allah, tanggung jawab yang besar. Tanda kutip yang saya katakan amat tertekan. Kembali lagi, Yeremia adalah nabi yang menderita di tengah situasi yang terkacau balau. Orang Israel yang tidak lagi mendengarkan pemberitaan itu, tetapi mereka hidup dan justru menyetujui bahwa penindasan dan ketidakadilan itu adalah gaya hidup, bahwa penindasan ketidakadilan itu adalah takdir atau itu adalah jalan hidup. Maka mereka menerima itu sebagaimana mereka alami, dan mereka menerima itu sebagai jalan hidup yang harus dijalani. Tetapi firman Tuhan di Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga 6 ini, amang-inang kita ingin melihat dari dua sisi dalam teks ini. Sisi yang pertama adalah tentang kecaman atau ancaman. Kecaman kepada para gembala. Dan sisi yang kedua adalah tentang janji pemulihan. Pemulihan kepada bangsa yang sudah tertindas. Kita ingin melihat dari sisi yang pertama, bagaimana kecaman itu disampaikan oleh Allah kepada para gembala-gembala yang jahat, gembala yang tidak melakukan keadilan, dan kepada gembala yang melakukan penindasan. Amang-inang di situasi ini, bangsa Israel yang miskin semakin miskin, yang lemah semakin lemah, yang tertindas semakin ditindas, yang termarginal akan selalu dipinggirkan. Itulah yang terjadi. Tetapi Tuhan mengecam. Kecaman itu bisa kita baca pada ayat 1 hingga ayat 2. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terseret. Amang-inang, sekalipun Tuhan Maha Kasih yang kita kenal, Tuhan Maha Murah, Tuhan Maha Adil, tetapi Tuhan juga marah terhadap sesuatu yang melenceng. Sekalipun Tuhan Maha Pengasih yang kita kenal, Tuhan akan
hukuman dari Tuhan. Mengingat di dalam kehidupan bangsa Israel di zaman itu mendapatkan pemimpin gembala yang tidak baik, itu tidak hanya terjadi pada zaman itu, tetapi zaman itu yang terjadi pada zaman itu juga boleh saja terjadi pada hidup kita saat ini. Gembala-gembala, pemimpin yang menindas rakyatnya saat itu pun boleh terjadi pada hidup kita saat ini. Tetapi ingat, Tuhan mengecam dan akan menghukum gembala itu. Dan berikutnya ke sisi yang kedua, tadi kami katakan ada pemulihan. Siapa yang ditindas oleh gembala-gembala itu? Siapa yang ditekan? Siapa yang dicerai-beraikan? Para kambing domba, para rakyat, para jemaat yang saat itu. Dan yang kedua, pemulihan. Tuhan yang menghukum gembala itu, Tuhan pun yang akan memulihkan yang sudah dicerai-beraikan. Itu dengan cara apa? Mengingat di ayat yang ketiga hingga ayat ke-6. Cara Tuhan akan mengambil alih tugas gembala itu. Tuhan akan mengambil alih tugas pemimpin itu dengan mengumpulkan ayat ini. Dengan mengangkat gembala yang baru, gembala yang dipilih langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membebaskan dan memberikan damai tentram akan dicurahkan. Itulah dua sisi yang terjadi di dalam teks ini. Kembali lagi kemudian kepada konteks kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, tidak lagi kita terbagi dua memang seperti Israel Selatan dan Israel Utara. Tidak lagi kita terbuang seperti yang mereka alami, terbuang ke kerajaan Babel. Tidak lagi kita merasakan perbudakan. Tidak lagi kita merasakan sakit dan penderitaan yang mereka alami. Sampai mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi yang mereka kenal adalah Baal. Sampai mereka menyadari yang mereka tahu itu adalah jalan hidup yang harus dijalani. Artinya hidup rohani sudah terkubur dan pasrah pada situasi hidup yang demikian. Tetapi di situasi itu amanginah Tuhan datang. Itu makanya topik minggu kita dikatakan Tuhan menggembalakan umatnya. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa inisiatif itu datang sendiri dari Tuhan. Di sini kita bisa melihat ketika gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab itu membuat kambing domba terserak. Dan bahkan di ayat 3 Tuhan akan memulihkan, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku, kemana aku mencerai-beraikan. Tanda kutip, di ayat 3 ini kita perlu teliti memahami kemana aku. Di sana ada kalimat itu, kemana aku mencerai-beraikan. Dalam artian, ayat 3 ini bisa kita lihat bahwa penderitaan penindasan itu terjadi dari gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Ternyata Tuhan tahu. Ternyata penderitaan itu terjadi, Tuhan tahu itu terjadi. Bahkan dalam ayat 3 ini seolah-olah Tuhan yang mencerai-beraikan umat itu. Tuhan yang mengizinkan atau Tuhan yang membuat penindasan itu terjadi. Ayat 3 ini. Ayat 3 ini bisa mungkin menguatkan kita di situasi kehidupan kita saat ini. Beragam amanah. Dan pasti setiap kita mengalami pergumulan tersendiri. Dan pasti setiap kita mengalami permasalahan tersendiri. Berbeda permasalahan dihadapi oleh Amang di rumah, berbeda permasalahan dihadapi oleh Ina di rumah, berbeda permasalahan yang dihadapi oleh anak di rumah, dan semua kita berbeda-beda menghadapi persoalan hidup yang kita alami. Ayat 3 ini ingin Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak
sedang diam di dalam semua persoalan itu, tapi Tuhan tahu. Dan inisiatifnya sendiri, dia katakan, aku sendiri akan datang, mengumpulkan, menyembuhkan, menunjukkan jalan, menuntun, membawa pulang yang sudah terseret, membawa pulang yang sudah lari jauh dari jalanku, membawa pulang kembali kepadaku, dan ia akan sembuh. Kira-kira demikian isi firman Tuhan Yeremia 23. Maka amanginya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang perlu dan yang patut dan yang dipesankan oleh firman Tuhan ini menjadi refleksi hidup kita. Bisa kita lihat permainan kata dalam teks ini. Ada di sana penyertaan, penjagaan. Penyertaan, penjagaan yang tidak diterima oleh kambing domba dari gembalanya akan mereka terima dari Tuhan. Penyertaan, penggembalaan yang kita tidak terima dari pemimpin kita, dari yang membawa kita, dari yang menggembalakan kita oleh karena dunia ini, kita ingat Tuhan sendiri yang akan menggembalakan, yang akan menuntun, yang akan menggenggam tangan kita, yang akan memegang tangan kita berjalan. Sehingga apa amanah? Sehingga tidak akan terjadi lagi kehilangan, tidak akan terjadi lagi penindasan. Dialah gembala agung itu. Dan dalam teks ini juga ditekankan tentang janji Mesianik bahwa akan ada tunas Daud yang adil. Siapa dia? Tunas Daud yang adil itu. Dialah penebusan yang berasal dari Kristus. Tunas Daud yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan ini pasti amanah. Dan pasti dan sudah tercampur di dalam darah setiap orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Dia pasti menerima penggembalaan dan keselamatan dari Kristus. Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita, bukan gembala yang ada di dunia, bukan pemimpin-pemimpin itu, bukan siapapun yang berkuasa di dunia ini, tetapi satu-satunya adalah Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Apa yang kita takutkan? Tidak perlu ada yang kita takutkan. Ada banyak tantangan di depan kita, ada banyak, mari kita jalani. Siapa yang akan memegang tangan kita? Tuhan ada bersama dengan kita. Allah menginginkan gembala itu bertobat, tetapi sekalipun di gembala itu tidak bertobat, Tuhan yang akan turun. Allah tidak akan membiarkan jemaatnya tercerai-berai oleh karena perbuatan gembala yang tidak bertanggung jawab itu. Tetapi dalam kondisi sulit itu kita akan hadapi, bukan berarti kita sedang diabaikan oleh Allah ketika kita menghadapi pencobaan. Ingat selalu, Tuhan Maha Tahu. Di ayat 3 ini jelas dikatakan, kambing domba yang sudah terserak itu Allah sendiri yang akan mengumpulkan. Dan Tuhan tahu kemana itu berserak. Amalina, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan topik minggu bahwa Tuhan menggembalakan umatnya. Amalina, kita datang ke gereja ini oleh karena Dia yang memanggil kita. Dia memanggil kita dan bersekutu bersamanya, dan Dia juga yang akan menyertai kita ketika keluar dari gereja ini di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Ada banyak di sana yang akan menindas kita, ada banyak di sana yang akan membawa kita ke jalan yang tidak benar, ada. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan akan memegang tangan kita, dan marilah kita datang kepadanya dan kita yakini seperti Daud yang